Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Ngosan dalam rangka memperingati sahabat Hairil Anwar. Hari ini para seniman, penyair, tokoh pemuda, tokoh adat hadir membacakan puisi, termasuk tokoh-tokoh perempuan turut serta memperingati satu abad Hairil Anwar. Nah, dalam rangka peringatan satu abad tersebut, di sini sudah banyak hadir tokoh-tokoh yang tadi membacakan puisi, diantaranya Pak Pir Azwar atau Aman Damai Dalam Hati, ada Dr. Iqbal, ada Pangeran Kesumo Herno Ruspriyadi, ada Febri Alitani, ada Marta, ada Sujarwo, dan Medi. Nah, berkenaan tersebut kita akan berbincang-bincang dengan apa pandangan dari tokoh-tokoh tentang Hairil Anwar dan harapannya ke depan terhadap dunia sastra, terutama untuk anak-anak muda dan terutama untuk anak-anak muda dan kaum milenial sekarang. Kita mulai dari Pak Pir dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau berbicara atau menyebut nama Hairil Anwar, rasa di dada ini begitu bergelora, karena saya terbakar semangat untuk membuat karya sastra kalau sudah terngiang-ngiang terdengar nama Hairil Anwar. Karena bermula dari membaca tulisan Nasa Jami yang dalam bukunya yang berjudul Hari-Hari Akhir Seorang Penyair. Saya sudah 3-4 kali mengulang membaca buku itu yang mengulas tentang biografi Hairil Anwar. Jadi diceritakan bagaimana seorang Hairil Anwar dengan semangatnya membuat karya-karya yang revolusioner dan sangat ekspresif yang membedakannya dengan sastrawan-sastrawan angkatan sebelumnya. Yang beliau pada waktu itu yang karya-karyanya banyak ditolak oleh Balai Pustaka, banyak ditolak oleh Habiasi karena puisinya lain daripada yang lain. Jadi keluar dari makom sastra zaman sebelumnya. Jadi dalam puisi Aku ini merupakan puisi pemberontakan beliau terhadap sastrawan-sastrawan sebelumnya. Nah, Hairil Anwar ini lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1922 dan meninggal dalam usia yang sangat muda, 20 tahun, pada tanggal 28 April 1949. Dan hari ini, tahun 2022, genap 100 tahun Hairil Anwar. Oleh sebab itu, pada hari ini kita memperingati secara sederhana peringatan 100 tahun atau 1 abad Hairil Anwar bersama kawan-kawan penyair, kawan-kawan perupa, tokoh politik, budayawan, dan ekonom, ya, Dr. Iqbal, dan juga kawan-kawan yang lain yang mencintai sastra, khususnya puisi. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua memenuhi undangan kami untuk memperingati 1 abad Hairil Anwar. Dan kami berharap acara-acara semacam ini akan berkesinambungan dan itu bisa dilaksanakan
pada waktu yang akan datang, yang tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada Hairil Anwar dan apresiasi terhadap karya-karyanya yang luar biasa. Barangkali itu. Ya, terima kasih Pak Bir. Kita ke Pangeran Kusumo. Pandangannya mengenai sahabat Hairil Anwar ini gimana? Sahabat. Terima kasih. Mendengar namanya saja kita sudah langsung terenyak kagum. Gitu ya. Saya memandang dari salah satu sisi dari isi karya-karya Hairil Anwar. Selain isi makna dari puisi-puisi itu menggambarkan, merefleksi kehidupan pribadi maupun masyarakat sekitar. Pada dasarnya puisi-puisi beliau juga mengandung nilai-nilai heroik sesuai dengan masanya. Karya-karya beliau kan sekitar tahun 40-an, sehingga dikenal dengan tokoh 45 ya, angkatan 45. Kalau kita lihat misalnya puisi-puisi yang beliau tulis yang menggambarkan, mengekspresikan kepedulian beliau terhadap nasib bangsa Indonesia, nasib masyarakat yang saat itu masih terjajah, kita bisa lihat karyanya misalnya di Penogoro, bisa kita lihat karyanya yang Kerawang Bekasi dan lain-lain. Ternyata seniman pun itu sangat peduli terhadap nasionalisme. Ini yang patut dicontoh, bahwa ketika itu Indonesia masih terjajah pada masa beliau masih hidup, cara berjuang beliau tentunya sesuai dengan makomnya, sesuai dengan bidangnya melalui seni. Kalau yang lain berjuang mengangkat senjata, tapi beliau berjuang melalui puisi-puisi tersebut yang membangkitkan semangat nasionalisme dan mengorbankan semangat untuk merdeka, meraih kemerdekaan. Ini kalau kita bahas apa hubungannya terkait atau tidak dengan masa kini, tentunya sangat terkait. Kalau pada masa lalu, kebetulan saya karena juga berkecimpung di Nahdlatul Ulama, cara-cara ulama memperjuangkan kemerdekaan juga mirip-mirip, ada yang dilakukan mirip-mirip dengan para seniman, para puisi budayawan, penyair ya. Misalnya seperti Kiai Haji Wahab Habsibullah, beliau membangkitkan rasa cinta tanah air terhadap warga atau bangsa Indonesia itu melalui syair lagu. Karena kalau syairnya atau lirik lagunya itu terang-terangan, maka tentunya begitu mudah dia penjajah itu menangkap beliau. Tapi beliau membuat syair yang membangkitkan semangat nasionalisme lewat bahasanya bahasa Arab, sehingga para penjajah nggak ngerti artinya, tapi yang warga Indonesia atau kalangan pesantren tentunya sangat paham. Misalnya Ya Waton, itu adalah lagu yang benar-benar membangkitkan semangat nasionalisme. Kemudian kalau dari seniman yang lebih ke masa kini melalui lirik lagu, sebenarnya kalau dibaca juga mirip puisi, ataupun itu bentuknya prosa, saya kurang paham tentang itu, tapi syair-syair lagu yang membangkitkan rasa nasionalisme seperti yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra misalnya. Nah, hal-hal semacam ini dan acara semacam ini yang kita lakukan hari ini sangat penting bagi kalangan pemuda, kaum milenial, bahwasanya harus bisa mengambil hikmah dari karya seni,
tidak hanya dari sisi seni itu sendiri, tapi dari sisi-sisi yang lain. Kalau kita lihat misalnya di YouTube, TikTok dan sebagainya, lebih banyak kontennya yang hiburan dan sebagainya. Tapi angka baiknya juga bahwasanya pemuda harus mengekspresikan kepandaiannya, kepiawaiannya juga melalui seni pun juga sangat baik. Selain tadi juga membangkitkan masih pentingnya rasa cinta tanah air, juga mengekspresikan seni itu sendiri dan lain-lain. Saya pikir acara semacam ini ke depan kalau bisa tidak hanya kita lakukan di kalangan seniman saja, tapi juga mengajak publik, mengajak warga agar acara semacam ini semakin meriah. Dari sisi seni itu sendiri juga bisa menggait kalangan pemuda untuk berkreasi, menciptakan puisi, sehingga karya seni puisi akan semakin berkembang juga. Saya pikir itu yang sementara ini komentar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pangeran Kusumo yang juga seorang lanjutin Wulwaton Minaliman. Ini tadi dari pandangan dua pandangan sudah didengar soal sahabat Hairil Anwar. Ini kita dengar dari pandangan seorang ekonom yang juga penyair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengenal Hairil dari kecil, dari buku. Ketika ayah saya itu mendapat hadiah buku puisi karena menang lomba menulis puisi di RRI. Waktu itu puisi dunia terjemahan Taslim Ali dan ada juga puisi Hairil, tapi banyak gambar. Jadi ketika belum bisa baca, sebenarnya saya sudah lihat puisi Hairil di situ. Puisi Hairil. Nah, yang menariknya dari Hairil ini mungkin dari sisi ilmu pengetahuan, knowledge-nya. Hairil ini sebenarnya kutu buku. Jadi penyair yang periode angkatan 45 yang mendobrak Pujangga Baru adalah Hairil. Sebenarnya sebagian besar puisinya itu banyak terpengaruh dari terjemahan, puisi-puisi terjemahan seperti Kerawang Bekasi itu ada pengaruh dari terjemahan. Itu menunjukkan bahwa Hairil ini banyak baca. Nah, selain itu di puisinya juga sudah dijelaskan dia hidup dari timbun sajak puisi. Jadi di rumahnya itu penuh dengan buku. Nah, kalau kita melihat Hairil ini tipe pembelajar dari sisi lain, dari sisi ini. Nah, penting bagi kita bahwa Hairil tidak pernah berhenti belajar. Jadi kenapa? Karena pemikiran Hairil itu knowledge-nya itu setara dengan pemimpin-pemimpin pada periode itu. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, ya yang masih pamannya. Jadi mereka setara. Jadi seniman itu sebenarnya setara dengan pemimpin. Pemikiran seniman itu. Jadi kalau kita lihat dari pemikiran seperti itu, karena banyak pemimpin-pemimpin itu lahir dari seniman. Hitler misalnya, itu pelukis. Kemudian Zelensky itu clown ya, pelawak. Kemudian ada beberapa lagi. Kenapa mereka artinya seni itu penting bagi pemimpin? Penting karena dia memahami. Cuma kadang-kadang karena tujuan atau target politik berbeda itu sehingga pemimpin yang dari seniman ini sering terjebak kepada target apa? Jadi diarahkan awalnya bagus gitu kan. Nah, kalau kita lihat Hairil di dalam puisinya itu satu memang
jiwa atau jiwa keberanian, jiwa pemberontakan itu banyak sekali di dalam puisi-puisinya seperti Aku. Kemudian ada tadi disebutkan pilih kuda paling liar, pacu laju. Jangan minta ampun. Kalau kita masih muda, menurut Jack Ma juga harus berani. Tapi ketika periode kita sudah 50-60 ke atas, ya, tugas kita akhirnya membimbing seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan milenial? Kalau milenial, kita lihat milenial kan segmentasi milenial kan berbeda dengan periode Hairil. Memang kalau kita lihat di sosial media seperti YouTube, Instagram, masih banyak teks-teks Hairil itu yang dibuat lagi, ditulis oleh milenial. Nah, tapi kita tidak melihat di ruang publik yang nyata ya, di offline ya. Kenapa anak-anak itu tidak terlibat? Tapi ternyata mereka ini terlibatnya di dunia digital. Nah, yang ini yang perlu diajak. Karena cara berpikir milenial, generasi Y, Z, dan Alpha itu mereka punya dunia sendiri. Itu di dunia digital. Nah, penting bagi kita mengkomunikasikan semangat Hairil ini. Memang mereka sepertinya sudah terlepas dari sastra offline nih, kalau saya bilang sastra offline itu yang real seperti ini. Nah, tapi di up ke online kan. Nah, ini salah satu strategi supaya milenial bisa terlibat. Sebenarnya bisa juga diajak di dalam satu grup Zoom misalnya, online dengan milenial. Milenial itu terputus dengan sastra, apalagi sastra penyair angkatan 45. Nah, yang perlu ditiru dari semangat Hairil ini adalah semangat yang berani, pantang menyerah, jujur, nasionalisme, pembelajar. Artinya dia tidak berhenti belajar. Jadi sebenarnya penyair seperti Hairil ini sebenarnya cerdas, masuk penyair yang cerdas. Cerdas memahami teks, karena dia juga banyak baca buku. Buku itu kan dari bahasa Belanda semua, sastra pada saat itu buku bahasa Belanda. Kalau dia tidak paham teks dalam bahasa asing atau bahasa Belanda, kalau tidak kita memahami bahasa itu akan susah. Jadi kalau semangat seperti Hairil ini artinya bahasa itu bukan lagi menjadi kendala. Nah, kenapa disebut binatang jalang? Ya karena berani berekspresi. Ya, lu kecup perempuan, tinggalkan kalau merayu. Itu kan teks itu memorable kalau dalam marketing itu, memorable experience. Jadi punya pengalaman yang insight masuk. Jadi kalau di marketing itu ada yang namanya mind share, heart share. Jadi dari kepala langsung ke hati. Hairil ini langsung ke hati. Mind share, heart share. Itu yang tidak dipunyai penyair sekarang. Nah, ini ketika baca sekali, dia dari mind share sampai ke heart share. Begitu juga dalam marketing. Kalau kita dagang ini, yang penting kita mengkomunikasikan bahwa produk, misalnya katakan puisi atau itu harus ke heart share. Ketika ke heart share, orang akan jadi dalam marketing itu jadi marketing evangelist, pembela produk itu. Nah, seperti Pak Pir atau saya. Nah, ini sudah market evangelistnya dari Hairil Anwar, sudah jadi pembela. Jadi kalau ada omongan miring tentang produk Hairil, kita yang paling dulu bela. Tidak. Nah, itu seperti itu produk Hairil itu kelebihannya. Nah, yang susah ditemui kalau misalnya produk-produk kalau di dalam sisi marketing, produk karya sastra yang lain, ada yang memang bagus sih, tapi itulah salah satu kelemahannya. Jadi kalau kita menulis puisi seperti Hairil atau karya sastra atau karya lukis, itu harus ke heart share kalau di dalam marketing. Kalau cuma di mind share itu cepat ingat cepat lupa. Iya, nah itu biasanya dalam kampanye itu dikasih sembako, ingat besok lupa.
Nah, itu sebenarnya itu strategi marketing juga, marketing kampanye kan. Pilkada sama pilkada. Itu seperti itu strategi yang gampang ya. Itu kalau di dalam kampanye, tapi juga di dalam marketing, bisa marketing produk seperti itu. Nah, kalau kita lihat karya sastra Hairil sebagai produk, dia sudah ke hard sell, sudah di hati. Dari di hati itu kita sudah jadi market evangelist, pembela pasar. Begitu juga nanti kita mengkomunikasikannya dengan milenial. Milenial sekarang banyak tuh di Instagram itu karya-karya sastra yang ditulis lagi by text ya, oleh teman-teman milenial. Nah, yang perlu kita mungkin generasi kolonial ya, segmentasi ini generasi X sama kita masuk generasi X sama X mungkin kebanyakan yang ini sama baby boomer, mungkin baby boomer yang lebih tua dari kita. Itu mungkin perlu mengajak anak-anak milenial itu ikut mengkomunikasikan sastra. Makanya ini penting sekali dialog seperti ini. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal, ekonom yang penyair. Berikut kita dengar pandangan dari budayawan dan penyair Febri Alintari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju Hairil sebagai pembelajar dan menurut saya jenius. Pada abad ini saya kira Hairil yang banyak berpengaruh pada siapapun, terutama penyair besar kita, misalnya Sutarji. Sutarji meskipun Damian Toda mengatakan bahwa Hairil adalah mata kanannya puisi Indonesia, Sutarji mata kirinya. Karena dua ini kredonya berbeda. Ketika awal-awal Tarji menulis itu berbeda, dia tidak mempercayai makna dalam puisi. Akhirnya adalah mantra, bunyi gitu ya. Tapi ketika dia membaca puisi akhir-akhir ini, yang saya selalu perhatikan, selalu dengan puisinya Hairil, puisi Aki. Akhir-akhir ini tampaknya Tarji mengakui bahwa Hairil adalah tokoh utama penyairan Indonesia, dan bahkan Sutarji, kawan-kawan penyair di Topik Ismail dan lain sebagainya itu, Sapardi Djoko Damono dan lain sebagainya itu setuju menjadikan hari puisi. Ada dua dipilih, bisa hari lahirnya Hairil, bisa juga hari in memoriamnya atau meninggalnya Hairil. Dua ya, bisa dua momen, bisa April, bisa Juli. Jadi beliau memang fenomenal ya. Nah, Hairil tentu kenapa dia fenomenal, itu kontroversi pada masa lalunya itu 45. Sementara misalnya yang paling akhir yang saya kenal dan saya juga mengagumi itu Amir Hamzah misalnya, Pujangga Baru. Amir Hamzah sudah mulai menulis puisi-puisi yang padat, yang tidak seperti kalau kita J.E. Tengking sebelumnya misalnya dengan bahasa yang terlalu mendayu-dayu atau Sultan Takdir Sabana. Tetapi Amir mulai menulis agak modern. Tetapi perilaku Amir Hamzah atau penyair-penyair masa itu adalah perilaku yang sopan-sopan, ramah-ramah. Ini yang kontroversi bagi Hairil. Ketika Hairil menulis dan kemudian menulis puisi yang saya kira betul-betul barat sebenarnya. Jadi kalau kita menulis puisi sekarang ini ada puisi-puisi barat. Kalau puisi-puisi lama kita pantun, kemudian ada soneta terpengaruh dari Italia misalnya, tapi itu juga masih memunculkan, atau syair atau talibun, karmina dan lain sebagainya itu puisi-puisi khas kita, apalagi pantun, tidak ada di tempat lain pantun. Tapi Hairil tidak patuh pada itu, syarat-syarat pantun yang terikat, harus 4 baris atau harus 8 baris, harus 12 baris dan sebagainya. Hairil bebas, sama pada Papil Azwar atau Apanda Mai Dalam Hati, karena saya sudah sejak dari SMA 10 saya kenal, saya kira dia betul-betul jadi guru ya. Tapi makin kesini saya lihat sebenarnya dia nyasar jadi guru menurut saya. Seharusnya jadi seniman, tapi cocoknya jadi guru dulu. Baru jadi seniman. Jadi seniman. Sementara yang jadi seniman dulu ya nggak bisa memfasilitasi.
Jadi alhamdulillah Pak Pir menjadi guru dulu, ada penghasilan tetap, ada fasilitas, ya kemudian menyalurkan lagi atau memfasilitasi seniman. Sebenarnya sama dengan kawan kita, Iqbal Kemana. Ketika bagian promosi dulu saya kira Bang Sumsel yang paling banyak memfasilitasi seniman ketika Pak Iqbal di kabar promosi dan banyak bagi kita kan tentu banyak lahir karya-karya kesenian pada waktu itu yang bisa dicatat pada waktu itu. Salah satu grup musik Arjun Pesira dan juga sastra lisan pernah kita mengadakan festival tradisi lisan itu pernah Mas Yarno, dan saya kira nah ini contoh juga Mas Yarno, kemarin kita ulas itu bahwa dengan kegiatan-kegiatan kesenian, jadi value dengan kesenian itu bagi perusahaan perbankan ini, justru itulah yang membuat Bang Sumsel itu naik gitu. Jadi tidak harus mempromosi itu ini dapat berapa kami, nggak begitu, tapi apa itu, nanti ada istilahnya, saya nggak paham istilah ekonomi itu, tapi kira-kira menurut saya Pak Aspan itu membuat mencuatnya Bang Sumsel yang sangat fenomenal itu, yang sangat progresif pada waktu itu, karena kepeduliannya terhadap budayaan. Saya kira itu dan kita berharap tidak hanya ini, jadi ada beberapa peristiwa juga tadi ada ditulis Amir Hamzah juga, mungkin kapan Amir Hamzah lahir atau juga kita peringati dengan diskusi sederhana begini ya cukup sekira. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di penghujung ini untuk pesan bagi dari generasi Motunaan tua nakal untuk kaum milenial, terutama terhadap sastra, tidak hanya karya-karya Hari Anwar. Dimulai dari Pak Pir. Jadi kebetulan kami bergelut di dunia pendidikan yang dekat dengan generasi-generasi milenial. Kami terus memberikan motivasi kepada anak untuk mencintai karya sastra, apakah itu puisi ataupun prosa, dengan berbagai kegiatan di sekolah, baik di lingkungan sendiri maupun melibatkan sekolah-sekolah yang lain gitu. Langsung Pak Febri. Ya. Atau generasi muda. Ya, sekarang tidak menutup kemungkinan untuk belajar lebih banyak karena semua bisa didapat dari berbagai pintu, apalagi pintu web, pintu internet itu bisa didapat semua. Jadi informasi-informasi tentang sastra itu bisa asal mau saja sekarang. Dan saya yakin setiap orang ada minat untuk sastra, tinggal seberapa banyak kadarnya gitu. Nah, kalau ingin menjadi penyair mudah sekarang, nggak seperti dulu. Kita harus mencari buku-buku itu belum tentu ada. Bukunya Hairil, bukunya Hamzah. Nah, menulis puisi, saya kira juga harus banyak, harus banyak membaca. Kalau tidak banyak membaca ya tidak bisa. Jadi seorang penyair harus banyak wawasan. Bukan cuma bidang sastra, tapi juga keilmuan lain, misalnya ilmu sosial penting, ilmu antropologi penting, dan ilmu lain penting, sehingga dia bisa menjadi penyair. Setelah 1 abad, ada yang berpendapat begitu. Ini sudah 100 tahun. Kita harapkan akan muncul orang yang sekelas Hairil pada abad ini. Dan tentu di antara generasi muda sekarang. Maka terus belajar untuk memperkuat karakteristik. Kalau Anda jadi penulis, maka menjadi penulis yang hebat. Mudah-mudahan akan menggantikan Hairil Anwar. Mas Anu, pangeran semua. Bagi generasi milenial yang memiliki minat untuk seni, terutama puisi, jangan ragu-ragu untuk mengekspresikan karya-karyanya dan kemudian dikomunikasikan, dipublikasikan melalui berbagai media. Dan untuk mengimprove kemampuan, tentunya jangan lupa sering-sering kumpul dengan para senior dan sebagainya. Itu bahwasanya dunia seni semua orang membutuhkan itu, dan selamat berkarya.
Untuk milenial mungkin kuncinya ini apa di dalam ilmu sosial, ilmu politik, komunikasi, resiprositas. Resiprositas itu bukan timbal balik antara generasi milenial dan generasi botuna, Tuhan akan. Jadi kita sebagai generasi kolonial atau generasi botuna itu harus membuka. Contohnya seperti ini. Ini kan di up ke dunia milenial, ya. Ini masuk YouTube, kemudian masuk channel-channel yang lain. Karena mereka itu sebenarnya menulis puisi juga, tapi puisi digital. Nah, yang itu jarang kita lihat. Nah, sekarang ini fenomena itu muncul di ada penyair yang di Bandung yang juga penyanyi yang ada menulis buku puisi. Itu sekarang menjadi tren anak-anak muda ya, namanya yang kemarin dapat penghargaan. Nah, itu menjadi tren. Jadi dia menulis puisi menceritakan tentang gunung itu langsung live. Jadi ada interaksi. Milenial itu tenang. Jadi sekarang banyak milenial menulis puisi digital. Jadi puisi-puisi itu memang langsung ke dunia digital. Karena mereka tidak ada lagi pena. Jadi pena itu sudah habis sih sebenarnya. menulis puisi tidak lagi menulis puisi. Jadi dia langsung ke dunia milenial. Nah, tugas ini ya antara generasi sebelumnya dengan generasi milenial. Jadi itu harus ada resiprositas atau reciprocity. Ada hubungan imbal balik milenial ke kolonial atau milenial ke botuna. Jadi kita kalaupun tidak langsung ya kita akan up ke dunia mereka supaya mereka mengenal teks, mengenal juga informasi. Jadi mereka belajar itu juga belajar dari kita, dari generasi sebelumnya. Tugas kita mengangkat diskusi-diskusi yang offline atau puisi-puisi offline ini ke online. Jadi mereka belajar, oh seperti ini. Ini kan diangkat ke channel YouTube, Instagram, atau Facebook. Nah mereka bisa belajar, ternyata seperti itu. Itu memudahkan mereka. Bukan mereka tidak ada menulis puisi, jadi mereka ada, tapi di dunia digital, ini puisi digital. Gitu. Ya, terima kasih kepada narasumber di acara Ngosan Ngobrol Santai bersama Gandus TV, Manggayat Channel, sama SMA Negeri 6 TV. Saya tidak menyimpulkan dari dialog kita sore ini. Saya Ali Goy dari Padepokan Seni Rendepu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.